Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Kita ada di bawah tema berhati-hati dengan kata-kata. Tentu hal ini sudah sering kita dengar. Bahkan ada ungkapan lama yang berkata mulutmu harimaumu. Dan dengan perkembangan dunia saat ini, ungkapan ini menjadi diperbaharui menjadi jarimu harimaumu, ya. Karena sekarang orang berkata-kata sudah tidak secara lisan atau langsung. Orang bisa berkata-kata dengan jarinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada juga sindiran, kata-kata sarkasme, sindiran yang mengatakan begini. Kalau orang piba bantu bemasak, orang biasa tanya, pi mana? Mau pi bantu kupas bawang. Maka yang terjadi adalah 1 jam pakai waktu untuk dipakai untuk kupas bawang. 5 jam berikutnya waktu dipakai untuk kupas orang pun duduk berdiri. Entah itu benar atau tidak. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus penulis surat ini menyadari bahwa ia perlu memberi nasihat keras tentang lidah. Bagaimana lidah itu sungguh berkuasa untuk menyalurkan berkat, tetapi juga lidah dapat dipakai untuk menghancurkan, meruntuhkan. Dan yang disebut oleh Yakobus dalam catatan ini, dia bilang lidah menjadi kutuk. Seorang filsuf Yunani yang bernama Sokrates, mungkin saya sudah pernah menyampaikan hal ini. Satu waktu seorang temannya datang kepadanya dan berbicara dengan Sokrates. Teman ini bilang begini, tahukah Anda, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang teman Anda. Apa yang Sokrates bilang? Sokrates bilang, sabar, tunggu. Saya tanya dulu. Saya mau tanya kamu tentang 3 hal. Nanti baru kamu mau cerita apa silahkan. Tapi saya tanya dulu. Yang pertama, apakah Anda yakin benar berita yang Anda mau sampaikan ini? Teman ini mengatakan, saya juga dengar dari orang. Saya belum tahu berita ini benar atau tidak. Kemudian Sokrates bilang, oke, pertanyaan yang kedua, apakah berita yang kamu mau sampaikan ini mau berbicara tentang kebaikan? Dia langsung mengatakan, tidak, justru sebaliknya. Oke. Hal yang ketiga, apakah berita yang kamu mau sampaikan ini berguna untuk saya? Dia bilang, tidak juga. Oke, kalau begitu, Anda belum tahu kebenaran berita yang Anda mau sampaikan. Anda juga sudah tahu bahwa berita itu menyangkut sesuatu yang tidak baik dan tidak berguna buat saya. Lalu untuk apa Anda mau datang capek-capek dan mau cerita kasih saya? Dan cerita ini menjadi sebuah saringan yang terkenal dan orang selalu mengatakan ini menjadi saringan informasi ala Sokrates. Ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu, mestinya ia menyaring dengan 3 saringan ini. Apakah berita yang mau disampaikan, apakah berita yang mau diteruskan itu sudah benar, sudah dicek kebenarannya? Apakah berita yang mau disampaikan itu membawa berkat atau membawa dampak menghancurkan?
apakah berita itu baik atau tidak. Bila satu informasi diragukan kebenarannya, maka sebaiknya dihentikan. Kita cukup sampai pada menjadi seorang pendengar yang baik. Dan kita tidak menjadi pembawa berita yang buruk. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyebarkan informasi yang belum tentu benar, belum tentu baik, dan tidak berguna sama sekali. Karena kita sedang membuang-buang waktu berharga kita yang singkat ini. Satu cerita lagi. Ada seorang oma-oma naik bis bersama seorang anak muda di sampingnya. Di belakang mereka, di belakang oma-oma ini, ada duduk beberapa anak muda yang sepanjang perjalanan ribut sekali, dan kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata cerita yang berbau kotor. Anak muda ini terganggu sekali, tapi oma ini dengan tenang. Kemudian anak muda bilang, Oma sedang terganggu. Apa yang oma ini katakan? Oma bilang, perjalanan kita singkat dan saya tidak mau terganggu. Kemudian beberapa menit kemudian bis ini berhenti dan oma ini turun. Apa makna dari cerita ini? Cerita ini sebenarnya mau menyampaikan kepada saya dan saudara bahwa di hidup kita yang singkat ini, marilah kita mengambil sikap hidup yang bijak untuk mewarnai hari-hari kita. Ketika Yakobus menyoroti hal tentang kuasa lidah, ia sedang menyoroti tentang kehidupan beriman kita. Kadar kedewasaan iman kita sampai di mana? Karena lidah yang kecil ini akan menghancurkan kedewasaan iman kita. Sebentar, ada 14 anak yang akan mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mengaku dengan lidah mereka, ya, aku percaya dan berjanji dengan segenap hati. Janji itu sederhana. Ungkapan iman percaya itu sederhana dan mudah untuk diungkapkan lewat lidah kita yang kecil ini. Tapi konsekuensinya besar. Karena melalui janji yang diucapkan oleh lidah ini, kita berjalan menurut janji dan rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Yakobus mengatakan bahwa lidah sebenarnya menjadi faktor penentu masa depan kita. Apa yang akan kita alami besok tergantung dari bagaimana kita berbicara dengan Allah, berbicara dengan sesama. Bahkan dampak itu akan kita alami di sepanjang hidup kita. Kalau setiap hari sedikit saja kesalahan yang dibuat oleh anak-anak kita, kita langsung mengatakan anak bodoh, paling bodoh sudah. Maka saat terima rapot jangan marah kalau rapotnya merah semua. Karena kita orang tua telah memberi intimidasi kepadanya bahwa kamu bodoh, kamu lebih bodoh dari semua orang. Kea masih lebih baik. Kadang-kadang kita menyampaikan hal ini dengan mudah, dengan gampang keluar dari mulut kita orang tua. Dan ini yang dikatakan oleh Yakobus, janganlah hal itu terjadi. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Ayat yang ke-10. Ketika kita melihat anak-anak kita tidur, kita bilang, aduh terima kasih Tuhan suka si beta ini anak. Dari mulut yang sama kita keluarkan berkat, terima kasih Tuhan suka si beta ini anak.
Tapi besok pagi ketika dia melakukan kesalahan, kita mengutuk dia. Bagaimana ia akan menjalani hari hidupnya? Bagaimana kita mau melihat masa depannya kalau kita tidak mengucapkan kata-kata berkat dari bibir mulut kita? Saudara-saudaraku, karena itu Yakobus mengingatkan kepada saya dan saudara untuk memakai lidah untuk mengucapkan berkat. Biarlah dari mulut kita keluar pujian dan berkat yang menyejukkan hati dan yang memberikan semangat. Karena itu apa yang mesti kita lakukan? Jagalah hati kita, jagalah isi pikiran kita. Karena Matius mengatakan dari mulut terpancar apa yang ada di dalam hati. Dari mulut terpancar apa yang ada di dalam hati. Lain cerita, kalau hati pikir lain, otak pikir lain, mulut omong lain, itu lain cerita. Ya, kadang-kadang kan Kotonju bisa jadi pemain sinetron ya. Hati rasa lain, otak pikir lain, bibir omong lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, Injil Matius 12 ayat 36 sampai 37. Saya akan mengakhiri perenungan ini dengan menyampaikan nats ini. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu berjalanlah, jalanilah hidupmu sebagai orang-orang yang telah dewasa di dalam iman. Berhati-hatilah menggunakan lidahmu. Jadikanlah lidahmu sebagai alat untuk menyampaikan kabar baik dan berkat, serta semangat yang membangun bagi semua orang percaya yang ada di sekelilingmu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan